Anak-anak, Ibu akan memberikan tugas praktek untuk kalian. Iya, Bu Guru. Nah, tugas praktek yang akan Ibu berikan kepada kalian yaitu tugas praktek memasak. Tunggu. Jangan seneng dulu. Berarti nggak ada PR kan, Bu? Pada praktek memasak nggak ada tugas PR. Nah, sekarang kita bisa bilang hore! Nah, kalian diwajibkan untuk ikut praktek memasak. Memasak ya? Siapa takut? Hore! Nipun ikut Bu Guru. Haiya, cowok tuh nggak bisa masak, ah. Aku bisa masak loh. Bagus. Kalian wajib ikut ya. Kamu bisa masak kan, Dung? Kalau saya sih, saya bisanya makan. Haiya, kamu orang pasti nggak bisa masak, ah. Bisa kok. Udah, ngaku saja Mas. Ninung tahu Mas Dudung bisanya cuma makan, nggak bisa masak. Masak itu gampang banget, Nung. Gampang gimana? Ya gampang susahnya. Berarti betul kan kamu memang nggak bisa masak? Kamu nggak usah bohong gitu, Dung. Aku bisa masak. Kenapa? Kalian nggak yakin? Haiya, gimana bisa yakin? Orang kamu bisanya makan aja. Meskipun suka makan, aku tetap bisa masak. Kalian belum tahu masakanku sih. Kalau memang bisa masak, apa bumbu sayur lodeh? Lah, kalau sayur lodeh masakan gak elit. Biasanya aku suka masak hamburger. Keren kan? Bu, biar Ninung yang bawa ayamnya. Iya, ini Nung. Ninung punya modus tuh, Bu. Mas Dudung nih sok kepo. Kamu ini Dung, nggak ikut bantuin malah ngomong ceriwis. Contoh Ninung tuh bantuin orang tua, bawain makanan. Dudung kan selalu bantuin ibu. Nyusahin sih iya Mas. Dimakan kerupuknya, biar meringankan tugas ibu dan mengurangi makanan. Hadeh, Bu, Ninung bisa minta tolong. minta dipotong. Bukan dipotong, Bu, tapi lontong. Ibu salah denger tuh. Alah, Mas Dudung sama aja. Ninung pengen diajari masak biar bisa buat tugas sekolah. Tugas dari sekolah. Iya Bu, kemarin dikasih tugas suruh praktek memasak Bu. Gimana Bu? Apa Bapak yang ngajarin? Tuh Bu, si Ninung diajarin aja, biar dia itu juga bisa masak. Asyik, Ninung belajar memasak. Dudung belajar juga, Bu. Hah? Memang kamu bisa diajarin, Dung? Nanti masakannya rasanya pasti semrawut. Kan Dudung ganti cita-citanya, Pak. Jadi koki terkenal. Sudah. Besok Ibu ajarin semuanya. Bu, kapan-kapan Bapak juga diajarin masak ya, Bu? Ya boleh lah. Emang Bapak mau belajar masak juga? Ya iya dong, Bu. Kalau Ibu lagi nggak ada kan Bapak juga bisa masak buat anak-anak juga. Oke lah kalau gitu. Lah, terus kapan Ibu ngajarin masaknya? Ibu tuh sukanya janji-janji tok kayak caleg aja. Ya terserah Bapak. Kan Bapak yang mau belajar. Tapi harus bayar biaya lesnya ya. Weh, ladalah. Nipon di rumah minta diajarin masak. Ninung iya nggak, Bu? Ninung juga minta diajarin. Tadi malam anak-anak minta diajarin masak. Malah bapaknya minta diajarin masak juga. Pak Somad ternyata juga mau belajar masak. Hebat ya. Lah ya jelas. Suami saya kan suami idaman. Iya, Bu. Suami idaman itu harus memiliki kelebihan. Loh, Yudarmi meremehkan kelebihan suami saya. Kurang apa coba? Kumisnya sangat lebat. Perutnya malah kayak gentong. Bu,
Ninung diajarin masak. Oh, iya Nung. Ibu sampai kelupaan ngajarin kamu. Ajarin Ninung memasak sekarang ya, Bu. Mau latihan masak apa? Masak air? Ah, Ibu, Ninung pengen pinter masak kayak Ibu. Besok kan Ninung harus masak di sekolah. Belajar masak apa ya? Ibu tahu. Yang gampang itu masak sayur jengkol. Wah, masakan kamu enak-enak semua, Nung. Ya iyalah, Mas. Kan Ibu yang ngajarin. Kamu harus ajarin Mas Dudung, Nung. Biar Mas ikutan pinter kayak kamu. Oke, Nung? Ih, beneran Mas Dudung mau belajar masak? Iya. Tapi tugas praktek masaknya Mas Dudung, kamu yang ngerjain ya, Nung. Ternyata Mas Dudung sama kayak minta tolong ngerjain PR. Kan mumpung punya adik pinter masak kayak kamu, Nung. Tapi ya masa minta Ninung terus yang ngerjain PR-nya? Ya, bakti adik kepada kakaknya. Tapi cuma dimanfaatin terus. Ya nggak apa-apa lah. Pokoknya Mas Dudung bikin tugas sendiri. Mas Dudung harus mandiri ngerjain tugas. Nggak boleh mengandalkan orang lain. Ayo, bantuin dong, Nung. Entar coklat Mas Dudung semua buat kamu. Nggak bisa. Terus, yang masakin tugas masakanku siapa dong? Belajar sendiri dong. Bikinin ya, Nung. Mas Dudung bikin sendiri. Ya kan, Mas Dudung nggak bisa masak. Kan kamu yang bisa. Pokoknya Mas harus belajar masak. Ninung nggak akan bikinin tugas kayak ngerjain PR-nya Mas Dudung. Biar Mas bisa jadi mandiri mengerjakan tugasnya. Jadi tidak membebani Ninung terus kalau ada tugas. Kalau Mas nggak dibikinin tugas masaknya, Mas Dudung nggak akan beliin es krim lagi, Nung. Aduh, perutku lapar banget. Aha, ada makanan enak di sini. Wah, Dudung waktunya tepat. Aku juga kelaparan nih. Cepat ke sini. Masih ada nasi rames tuh. Itu masakan tugas kamu. Ya iyalah, kan aku calon koki terkenal. Cepetan, nanti keburu dingin nasi ramesnya. Nyam, lezat. Haiya, kok piringnya kosong? Padahal tadi ada masakan kita di piring loh. Iya, kok hilang gini? Nasi rames bikinanku juga nggak ada. Ini perbuatan siapa ya? Haiya, tega banget. Kucingnya. Gagal deh masakanku. Loh, mana tugas praktek masak kalian? Sudah dihabisin kucing, Bu Guru. Masa dimakan kucing sih? Haiya, tadi masakan kita ditaruh di kelas, Bu Guru. Terus saya lihat kucingnya udah makan sisa makanan kita, Bu Guru. Ibu pikir itu bukan ulah kucing, tapi ulahnya Dudung sama Aldo. Iya kan? Ngaku kalian. Gawat, Awas kamu Aldo. Dasar Mas Dudung. kabur! Pemirsa, akhir-akhir ini banyak terjadi pencurian. Hal ini tidak hanya dilakukan di malam hari, tapi juga dilakukan di siang hari. Well, adalah. Nonton kartun aja, Pak. Lebih keren. Wes, seenaknya saja ganti saluran TV. Bapak ini lagi serius nonton berita ya? Lingkungan tempat tinggal.
Jika ada orang yang mencurigakan, segera laporkan kepada aparat setempat agar bisa mencegah tindak pencurian. Waduh, banyak pencurian, Pak. Iya dong. Kita harus menjaga keamanan kampung biar ndak terjadi aksi pencurian. Demi kesejahteraan bersama, Pak Somad, kita teh mulai malam ini harus ronda demi keamanan kampung kita. Hainya, Oe mau ikut jaga kampung ah. Oe mau ikut ronda biar aman kampung kita. Tepat sekali kok. Kita harus menjaga keamanan. Jangan biarkan pencuri bebas berkeliaran di kampung kita. Betul. Oe dukung pokoknya. Saya sudah nggak sabar loh pengen ronda. Oe ikut rondanya di dalam rumah saja. Ya, kalau ronda itu pasti di luar. Sampean nggak pengen apa kampung kita aman dari segala macam bentuk pencurian? Oke. Dan jangan lupa ya, dukung saya. Tahun depan saya bakal gantiin Pak RT. Hah? Duh, kenapa? Nggak percaya? Saya ini sudah mengabdi lama di kampung ini. Jadi saya juga berhak untuk mencalonkan diri sebagai kandidat ketua RT tahun depan. Saya memiliki banyak kelebihan loh. Baik perut, kumis, atau kesetiaan sama kampung ini. Betul nggak? Betul. Berjuang demi kampung ini. Haiya, hidup calon ketua RT ah. Beneran kamu mau ikut ronda malam, Dung? Iya, Pak. Boleh dong Dudung ikut jaga kampung. Tapi beneran kamu berani, Dung? Kamu di tempat gelap aja takut. Gimana mau ikut jaga? Ya beranilah, Pak. Kan ada Bapak yang jagain Dudung. Emang kamu berani ikut ronda malam? Jadi Bapak jagain Dudung sekalian ronda. Bener udah nggak takut gelap. Iyalah. Masa pada nggak percaya? Nih, jagoan pemberani. Hebat anak bapak ini. Berarti kalau ronda sendiri di tempat gelap udah berani kan? Hah? Tempat gelap? Iya, katanya tadi bilang berani. Tadi kan Dudung bilang berani kalau sama Bapak, bukan sendirian. Kalau begitu kamu jadi jagoan penakut, Dung. Ya udah Pak, Dudung diajak ronda aja, biar dia belajar berani. Ninung juga. Ya kalau kamu, Nduk, di rumah saja. Kan ini tugas cowok, mengamankan lingkungan kampung. Kita bikinin pisang goreng buat yang pada ronda aja. Gimana? Oke kan? Wah, pinter Bune ini. Istri siapa dong? Istrinya Bapak lah, Bu. Iya. Kamu siap ronda, Dung? Siap dong. Dudung akan ronda. Di televisi sudah banyak kasus pencurian dan semakin hari meningkat loh. Jadi kita harus ronda terus ya Pak RT. Itu teh betul sekali. Hari ini, besok sampai seterusnya kita teh akan menjaga keamanan kampung kita ini atuh. Oh, pasti Pak RT. Saya sebagai warga yang baik akan berkorban demi kampung ini agar selalu aman tanpa pencuri yang berkeliaran. Nah, nanti orang-orang akan menunjuk Bapak sebagai ketua RT tahun depan karena melihat Bapak kerja keras demi kampung ini. Dudung kok nggak lihat ada makanan di sini? Kalau ronda malam biasanya ada makanan, biar tambah semangat jaganya. Bu Ina, ada apa tuh kok kebingungan kayak mencari sesuatu? Saya sedang bingung Pak RT. Barang dagangan saya ada yang hilang. Sepertinya dicuri. Demi kesejahteraan bersama, apa Ibu Ina lihat pencurinya membawa dagangan Ibu? Saya sih ndak lihat orang yang bawa dagangan saya Pak RT. Terus siapa teh yang bawa dagangan itu? Malah tanya balik. Ya saya juga nggak tahu lah Pak RT.
Gimana sih? Setelah saya selidiki warung Bu Ina, saya menduga pelakunya teh adalah pencuri atuh. Kalau bukan pencuri ya tidak ada yang mencuri. Jadi yang mencuri dagangan sembako ya pencuri. Wah, malah tambah mumet Pak RT. Pusing bagaimana tuh Bu Ina? Yang mencuri pastinya pencuri lah. Masa tukang panci? Sekarang masalahnya siapa yang mencuri dagangan saya? Masa yang nyuri itu hantu? Masa ada teh hantu mencuri sembako? Emangnya mereka teh kelaparan? Ya, siapa tahu hantu mencuri karena lapar toh Pak RT. Ya wae. Wah, maling, maling. Walah, bapak-bapak ini mau ngapain toh? Kami kemari karena ada kasus pencurian. Warung Bu Inah sedang kemalingan sembako. Emang siapa yang ngomong? Pak RT. Aduh, Pak RT, kok jadi begini sih? Kan sembakonya udah ketemu. Saya lupa nyimpennya. Sudah. Bu Ina hanya lupa meletakkan dagangan. Pencuriannya tidak jadi. Gak ada malingnya. Kita pulang aja yuk. Untung dagangan sembako udah ketemu. Saya paling takut kalau ada ribut-ribut di sini. Nggak usah khawatir Bu Ina. Sebagai ketua RT teh, saya akan menjaga keamanan RT kita. Ada apa lagi ini bapak-bapak? Kenapa kentongan dibunyikan lagi? Di warung Bu Ina teh sudah tidak ada maling lagi. Tapi ini bukan masalah pencuri, Pak. Terus apa masalahnya sekarang? Kok kentongannya dipukul terus? Itu Pak, ada genderuwo. Lah dalah piye to iki? Habis jaga malam belum mandi malah dibilang kaya gendruwo. Wes. Gawat nih, kesiangan. Maaf Bu, saya telat. Dudung, terlambatmu ini udah keterlaluan. Cepat berdiri di depan kelas. Ingat ya anak-anak, Ibu harap jangan ada yang terlambat lagi masuk sekolah. Kalau kalian sampai terlambat masuk, nanti Ibu suruh berdiri di depan kelas sampai jam Ibu mengajar selesai. Warung Keluarga Somad, game official pertama animasi Keluarga Somad. Ayo, bantu Keluarga Somad jualan nasi uduk. Jualan nasi uduk sebanyak-banyaknya. Lewatin level yang menantang, upgrade usahamu. Tabung uang untuk membesarkan warung Keluarga Somad. Unlock cerita perjalanan Keluarga Somad. Download gratis sekarang di Google Play dan App Store dari HP-mu. Thank you.